Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Yesus, sebab Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya bagi Engkau Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Mari katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan, percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau penolong yang setia Tuhan, sebab Kau Allah yang
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita. Kita percaya Dia sanggup menolong. Dia sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Apapun keadaan saudara, katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup, amin. Yesus Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Oh, Dia sanggup. Kasih tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Bersama-sama bersorak katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia Allah yang sanggup mencukupi kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia selalu menepati janjinya. Apa yang tak pernah dilihat mata,
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari lebih lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan. Dan Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan umat-Mu. Dimanapun kami berada, di rumah kami, di ruangan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju, Yesus Kau datang menyelamatkanku. Angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku.
percaya padanya. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Oh, kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Naikkan pujian ini sebagai pengharapan dan doa kita. Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas ku dituju, Yesus Kau datang menyelamatkanku. Angkat segala beban dalam hidup kami. Angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku. Tetap mari percaya Dia sanggup. Angkat tanganmu. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolong. Yang percaya katakan, Dia sanggup. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup menolong, memulihkan. Yesus adalah Tuhan. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup menolongku. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah masuk dalam hadirat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan Roh Kudus di ruangan yang kami gunakan masing-masing. Penuhilah Tuhan, lawat dan jamah kami. Tuntun kami hari ini dengan pesan yang profetik dan spesifik. Supaya selama 2022 kami boleh berjalan dalam perkenanan, jalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sabda-Mu ya Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan dengan telinga rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di program ibadah online GBI Philadelphia. Saya rindu hari ini kita sama-sama belajar firman. Di kuartal pertama tahun 2022 ini, tahun pertumbuhan dan penuaian,
ada pesan firman rema yang spesifik yang akan menuntun kita supaya tahun ini sungguh-sungguh kita bisa melihat tuaian terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, bulan lalu kita belajar tentang pertumbuhan, bahwa kita membutuhkan makanan yang sehat, firman Tuhan, healthy food. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kehadirannya, pengurapannya, enough fluid, dan juga kita membutuhkan gereja lokal di mana kita dirawat, di mana kita bertumbuh, right foster. Bulan Februari ini saudara, saya rindu kita sekarang belajar tentang penuaian. Kalau kita renungkan saudara, sebetulnya ternyata tuaian itu tidak dimulai dari taburan. Apa maksudnya, Pastor? Coba bayangkan saudara, tuaian itu sesungguhnya tidak dimulai dari taburan, melainkan dari sebuah mimpi. Dari sebuah angan-angan, dari sebuah cita-cita, sebuah visi, sebuah pengharapan akan hari esok dan masa depan. Kalau ada seorang penabur saudara, dia hendak untuk menabur, saya yakin itu karena waktu dia lihat ladang yang masih kosong, dia bisa punya mimpi bahwa ladang ini akan penuh dengan buah-buahan, dengan hasil tuaian. Dimulai dari mimpi di hatinya, sehingga tangannya menabur benih, sehingga tindakannya adalah menyirami benih itu, merawat, sehingga tumbuh dan nanti akhirnya jadi tuaian. Saudara ingat kisah Yairus? Yairus itu saudara rindu supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Bahkan Tuhan berjanji akan pergi ke rumah Yairus. Tapi di tengah jalan kita tahu ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun yang disembuhkan karena imannya. Semua mata tertuju kepada perempuan itu. Semua fokus teralihkan yang awalnya kepada Yairus sekarang berubah kepada perempuan yang baru saja disembuhkan. Tiba-tiba datanglah orang kepada Yairus dan berkata, "Jangan ganggu guru lagi." Kenapa? Karena anakmu sudah meninggal. Anakmu sudah tidak ada. Saudara perhatikan, selama menunggu, bahkan setelah dapat kabar buruk sekalipun, Yairus tidak bergeming. Yairus tidak pergi, tidak mundur, tidak kecewa, tidak tawar hati. Saya percaya hari itu Yairus punya mimpi. Mimpi bahwa anak perempuannya akan disembuhkan. Mimpi bahwa anak perempuannya akan tumbuh sehat, kuat, jadi dewasa, bahkan melahirkan keturunan berikutnya yang akan membawa sukacita buat dia, buat keluarganya. Mereka akan menikmati kebersamaan dalam keluarga. Itu mimpi Yairus. Bukankah akhirnya ini yang terjadi? Anak Yairus yang telah mati, Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Bukankah akhirnya mimpi seorang ayah itu tergenapi? Itu jadi nyata, saudara. Benih mimpi di hati Yairus akhirnya jadi tuaian yang nyata. Saudara, saya ingin katakan, setiap kita hari ini, kita harus mulai dengan mimpi. Supaya mimpi itu yang akan mendorong kita, supaya tangan kita menabur benih. Supaya mimpi itu yang akan membuat kita tetap melaju kuat, melewati proses yang Tuhan izinkan sampai kepada tuaian. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Abraham ternyata juga punya mimpi, saudara. Abraham ini punya visi, melihat jauh ke depan, bahwa seperti janji Tuhan, keturunannya nanti akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Padahal saat itu Ishak saja belum lahir. Saat itu saudara bahkan tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat dengan mata jasmani bahwa mimpinya itu akan jadi nyata. Jangankan tuaian saudara, benih yang Abraham tabur saja belum tumbuh. Masakan memikirkan tuaian. Tapi bukankah ini adalah awal Abraham alami tuaian daripada Tuhan? Dimulai dari apa? Dari mimpi, dari iman percaya. Pengharapan yang melihat jauh ke depan. Dia punya benih mimpi dari Tuhan. Dia percaya, dia beriman, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara kita tahu, Alkitab mencatat, tergenapi. Anda dan saya hari ini, kita adalah keturunan Abraham, bapa orang percaya secara rohani. Saya percaya saudara untuk mengalami tuaian hari ini, Anda dan saya kita harus punya mimpi yang berasal dari Tuhan. Hari ini saudara saya rindu kita belajar dari salah seorang tokoh di perjanjian lama, namanya Yusuf saudara. Saya percaya saudara semua sudah familiar
Tapi saya percaya akan ada rema-rema yang baru yang kita akan sama-sama tangkap dari Tuhan di tahun yang baru. Dia adalah pemimpi yang akhirnya jadi pemimpin. Dia adalah seorang dreamers, seorang muda yang punya mimpi. Tapi nanti Tuhan angkat sungguh-sungguh jadi pemimpin yang memerintah. Hari ini judul khotbah saya, saudara, adalah pemimpi yang jadi pemimpin. Pemimpi yang jadi pemimpin. Anda dan saya, saudara, harus punya mimpi kerajaan surga. Kenapa? Karena masih banyak jiwa yang perlu mendengar kabar Injil. Masih begitu banyak domba-domba yang kita harus bangkitkan, rawat, tuntun supaya bisa menjadi pasukan penuai. Masih begitu banyak generasi muda yang sedang kehilangan arah, yang membutuhkan tuntunan, taburan daripada gereja Tuhan. Saudara, punya mimpi bukan berarti kita membangun kerajaan pribadi. Tapi kita punya mimpi yang berasal daripada Tuhan. Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang." Kita lompat, saudara, ke Fatsal 41 ayat 39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf, sang pemimpi ini, saudara, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Saudara, setelah 4 Fatsal, setelah Kejadian 37, kita lompat ke Kejadian 41. Bukankah akhirnya sang pemimpi Tuhan sungguh-sungguh buat jadi sang pemimpin? Mari saudara, hari ini kita sama-sama belajar dari kisah Yusuf. Bagaimana saudara seorang muda, seorang pemimpi ini akhirnya nanti bisa jadi pemimpin. Kalau saya boleh main kata, saudara perhatikan di kata pemimpi dan pemimpin, cuman ada beda satu huruf, yaitu huruf N, saudara. Untuk membantu saudara mengingat pesan firman hari ini, saya percaya perbedaan pemimpi dan pemimpin itu terletak pada nilai-nilai kehidupannya. Kalau saudara dan saya kita praktekkan nilai-nilai kerajaan surga dalam kehidupan kita, saya percaya dari pemimpi Tuhan akan buat kita menjadi pemimpin. Apa nilai-nilai kerajaan surga, saudara, yang Yusuf hidupi sehingga dari pemimpi dia jadi pemimpin? Yang pertama, saudara, dia memiliki mimpi yang dari Tuhan. Untuk bisa beranjak dari pemimpi jadi pemimpin, saudara dan saya kita harus memiliki mimpi yang dari Tuhan. God's given dream. Mimpi untuk membangun kerajaan surga, bukan kerajaan kita. Kejadian 37 ayat 5 bagian A. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Apa isi mimpinya, saudara? Kalau kita lompat ke ayat 7 dan 9. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Saudara, jangan karena keadaan, jangan karena situasi, jangan karena tantangan membuat saudara tidak berani bermimpi lagi. Tidak berani berharap lagi, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu terlebih besar untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin saudara dan saya kita melewati hari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan itu biasa-biasa. Dia rindu saudara kita mengalami revival, kebangunan-kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Saya tidak berkata bahwa hidup bersama Tuhan itu tanpa tantangan. Tapi walaupun ada tantangan, penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun ada serangan, tapi tetap Injil diberitakan, tetap jiwa-jiwa diselamatkan, tetap keluarga dipulihkan. Saya sudah sampaikan saudara tanggal 31 yang lalu. Tahun 2021 di tengah-tengah masa sukar, ada 2 jenis orang. Orang-orang yang paralyzed, orang-orang saudara yang ketakutan, yang tidak berani melangkah. Tapi juga ada orang-orang yang percaya dengan iman, yang melangkah dengan iman. Bahwa kalaupun perahunya tenggelam, Tuhan sanggup untuk memampukan dia berjalan di atas air.
Mari saudara mengawali tahun 2022 kita punya mimpi yang berasal dari Tuhan. Kita rindu kerajaan surga dinyatakan di muka bumi. Kita rindu keluarga-keluarga dipulihkan. Kita rindu saudara jiwa-jiwa diselamatkan. Sudahkah saudara ambil waktu khusus di kuartal pertama tahun ini untuk mencari wajah Tuhan? Untuk mendengar detak jantung Tuhan? Untuk mengetahui sungguh-sungguh apa yang menjadi mimpi Tuhan atas kehidupan kita. Apa yang jadi hati kehendak Tuhan untuk kita bisa kerjakan tahun ini. Pertama-tama saudara tentu kita harus bermimpi. Kita berharap bahwa seluruh keluarga kita itu diselamatkan. Tahukah Anda? Hari ini Anda dan saya kita ada dalam kerajaan surga. Kita terima rahmat dan anugerah Tuhan karena seseorang bayar harga. Doa. Menangis. Sediakan waktu. Bersaksi kepada kita sehingga kita bisa terima keselamatan yang datangnya daripada Yesus Kristus. Kita harus saudara juga bermimpi supaya kota kita ini diselamatkan. Supaya kota kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Keluarga, kota dan kawasan semua alami kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara saya ingin katakan kita bisa jadi berkat untuk KTI, untuk kawasan timur Indonesia. Karena belasan tahun yang lalu Bapak Gembala Pak Yusak punya mimpi untuk jadi berkat buat generasi muda. Apalah arti hidup ini kalau cuma dari struggle kepada sukses? Sesungguhnya Tuhan ingin kita semua jadi signifikan. Hidup yang diberkati jadi berkat. Hidup yang memuliakan Tuhan. Beyond our career. Lebih daripada profesi kita. Sungguh-sungguh hidup kita untuk memperluas kerajaan surga. Tahun lalu gereja kita merayakan ulang tahun pelayanan yang ke-50 tahun, setengah abad, golden years. Kenapa? Karena bertahun-tahun yang lalu almarhum Opa Yahya Handoyo bersama dengan tim punya mimpi supaya pelayanan yang dibangun itu everlasting untuk kemuliaan Tuhan. Ada warisan iman yang diberikan kepada generasi kedua, generasi ketiga, dan kita doa terus kepada generasi-generasi berikutnya. Bukankah Tuhan yang kita sembah dia adalah Allah atas generasi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Demikian juga saudara setelah itu dengan mimpi kita pribadi yang sesuai firman. Saudara juga harus miliki mimpi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara orang muda, saudara mimpi punya pasangan yang terbaik. Supaya pernikahan saudara bisa ilahi, bisa diberkati untuk jadi berkat memuliakan Tuhan. Saudara rindu punya mimpi, punya keluarga yang diberkati jika saudara sudah menikah. Saudara rindu bisa stabil dalam pekerjaan, punya mimpi sehingga tidak jadi benalu tapi malah banyak menolong orang. Saudara punya mimpi supaya saudara bisa menabur untuk mereka yang susah, mereka yang putus sekolah, mereka yang belum terima Injil. Tahun ini apa mimpi saudara? Jangan hanya berjalan begitu saja saudara. Berhenti sejenak hari ini. Apa mimpi saudara? Minta mimpi yang berasal daripada Tuhan. Jangan berhenti bermimpi hanya karena situasi. Saudara harus mengerti Allah kita besar. Allah kita itu luar biasa, amanatnya juga besar. Lebih besar dari keadaan seperti di sumur yang Yusuf alami. Mungkin saudara ada di sumur. Sepertinya tidak ada masa depan. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Saudara lebih besar daripada belenggu yang mengikat kehidupan saudara seperti Yusuf. Sempat di penjara, tapi Tuhan sanggup untuk berikan kebebasan. Hari ini saudara, dia mau kita lakukan perkara yang besar seperti Yusuf. Jadi berkat, bukan hanya untuk keluarga dan kota, tapi juga untuk kawasan bahkan bangsa-bangsa. Mari saudara, kita miliki mimpi yang dari Tuhan. Saudara bicara soal mimpi, ternyata yang punya mimpi itu bukan cuma Yusuf. Kalau saudara melihat, ayah Yusuf, Yakub, itu juga punya mimpi untuk anaknya. Seolah-olah waktu dia berikan jubah maha indah, itu sebuah tindakan profetik, tindakan iman. Satu hari, Yusuf anak kesayangannya ini akan mengenakan jubah pemerintahan. Sungguh-sungguh bukan cuma jadi pemimpi, tapi jadi pemimpin saudara. Malahan Yusuf tidak tahu bahwa suatu hari nanti dia akan jadi pemimpin. Malahan Yusuf tidak tahu bahwa orang yang menjebloskan dia dalam penjara satu hari nanti akan memberikan hormat kepada dia. Tahukah saudara, tahun ini Tuhan rindu supaya kita tidak bermimpi sendirian. Kita perlu orang-orang yang bermimpi bersama dengan kita. Yang mensupport kita, yang mendoakan kita. Demikian juga kita bisa mensupport mereka, kita bisa mendoakan mereka. Anda dan saya kita harus tertanam di gereja lokal, di bait Tuhan, di rumah Allah. Dalam rukun, dalam komunitas orang percaya. Mari bergabung saudara. Para pemimpin dan anggota rukun siap menyambut saudara. Saudara bisa hubungi hotline di bawah ini.
supaya kita bisa bermimpi bersama-sama. Saudara perlu punya orang yang punya mimpi juga buat saudara. Percaya bahwa saudara akan lebih daripada ini. Seperti kayu di tangan orang biasa tidak ada harganya, tapi kayu batang pohon yang tidak berharga di tangan seorang tukang kayu bisa jadi perabotan yang mahal. Saudara perlu punya orang-orang yang bermimpi bersama dengan saudara, yang memberikan support, yang berdoa buat saudara. Mazmur 37 ayat 3-4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Doa saya di awal tahun 2022 ini, yang kita inginkan dan mimpikan adalah kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Nilai yang kedua saudara adalah lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dari pemimpi bisa jadi pemimpin, saudara harus melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita lihat hidup Yusuf itu selalu excellent, selalu beri yang terbaik. Di atas rata-rata, do the best. Pertama-tama kepada ayahnya. Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf, ya Bapa. Tidak heran kalau Yusuf ini jadi anak kesayangan. Kalau Yusuf ini terima favor, perkenanan. Karena waktu ada tugas, waktu ada perintah, waktu ada PR, jawabannya, ya Bapa. Saudara dan saya hari ini kita harus taat kepada tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan berikan pesan, Tuhan berikan mimpi penglihatan, Tuhan berikan tuntunan, teguran, perintah, peringatan lewat firman. Jawaban kita harusnya, ya Bapa, aku mau taat. Lalu saudara di rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 3-4, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, Yusuf itu excellent dalam pekerjaannya. Dia tanggung jawab akan otoritas yang dipercayakan. Dia bahkan do the best. Dia lakukan yang terbaik. Dia menabur benih keringat. Sehingga saudara diapresiasi oleh pemimpinnya, oleh atasannya. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, promosi itu datang dari Tuhan. Bagian saudara beri yang terbaik. Saudara tidak perlu cari-cari cara untuk bisa naik. Saya ingin katakan, kalau saudara lakukan yang terbaik, semuanya seperti untuk Tuhan. Tuhan akan menjamah hati pemimpin, Tuhan akan menjamah hati raja-raja, karena firman Tuhan berkata, hati raja-raja seperti batang air di tangannya, dia alirkan kemana dia mau. Tuhan sanggup untuk mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara di dalam penjara. Kejadian 39 ayat 22-23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, saudara. Dalam penjara, Yusuf punya kebebasan. Ini unik. Ini tidak pernah kedengaran sebelumnya. Tidak ada tahanan punya kebebasan kecuali Yusuf. Bahkan Yusuf dipercaya untuk mengatur semuanya oleh kepala penjara. Sungguh-sungguh apa yang Yusuf kerjakan itu yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dan dia mendapatkan perkenanan di mata manusia. Saudara, tahun ini kalau saudara rindu, mimpi saudara jadi tuaian, mimpi saudara jadi nyata, dari pemimpi jadi pemimpin, saya ingin katakan Anda dan saya, kita harus beri yang terbaik dalam segala hal seperti untuk Tuhan. Bangun tidur, saudara rapikan kamar, saudara bersihkan, lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara mungkin masak di rumah, lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara kerja, buat pembukuan, lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara layani customer,
Saudara layani pelanggan. Do it like you do it for God. Seperti kata firman. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, walaupun sederhana tahun ini, pesan Tuhan tetap setia. Tetap do the best. Tetap lakukan yang terbaik. Mungkin berkat yang Tuhan percayakan baru berkat dengan B huruf kecil, belum B huruf besar. Mungkin saudara mulai harus dari nol kembali di masa tua saudara. Tapi saya ingin katakan, kalau saudara setia, firman Tuhan ya dan amin, Dia akan percayakan perkara yang lebih besar. Lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Percayalah, setiap benih yang kita tabur pasti akan bertumbuh dan pasti akan jadi tuaian. Haleluya, saudara. Nilai yang ketiga, saudara, untuk bisa dari pemimpi jadi pemimpin adalah bersandar pada Tuhan. Kalau kita pelajari kisah Yusuf, saudara, kalau kita boleh jujur, awal-awalnya ini Yusuf masih kurang berhikmat. Dia mungkin masih muda, masih perlu proses pembentukan dan pembelajaran. Awal-awalnya Yusuf ini ada sedikit kesombongan. Tidak banyak, tapi ada rasa hebat. Ada rasa mampu, saudara. Kata-katanya, saudara, tidak ada menyebut Tuhan. Saudara, tahun ini hati-hati dengan sikap seperti ini. Kalau dalam perkataan rencana-rencana kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita perlu cek, saudara, dan ubah. Kalau kita kembali ke Fatsal 37, ini perkataan Yusuf tentang mimpinya, saudara, ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Semuanya ku, aku, me. Bahkan tidak stop di sini, saudara. Ayat 9 juga demikian. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saya rasa mungkin ini sebabnya Tuhan izinkan Yusuf melewati proses. Semua kita Tuhan rindu supaya kita bisa jadi emas yang mulia, yang berharga di matanya. Supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita yang terbaik. Sehingga Dia izinkan proses-proses terjadi. Yusuf harus dibuang ke sumur, dia harus dijual ke Mesir, saudara. Supaya apa? Supaya kesombongan, keangkuhannya diremukkan. Dan dia hanya bersandar hanya kepada Tuhan. Saudara, tahun ini saudara hanya bersandar pada Tuhan saja. Itu kunci. Pegang dengan erat-erat dalam hati saudara. Setelah beberapa waktu, saudara, Yusuf di rumah Potifar. Dia mulai dewasa, dia mulai bisa mengatur semua dengan baik, dia mulai dipercaya. Ada tinggal sedikit kesombongannya, saudara. Waktu dia melakukan semua yang benar, saudara, dia bahkan menolak dosa tawaran istri Potifar. Kalau kita lihat Kejadian 39 ayat 9 bagian A, saudara. Kata-kata Yusuf waktu menolak itu seperti ini. Bahkan di rumah ini, ia, artinya Potifar, tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Saudara, Yusuf sadar, dia menyatakan mengetahui bahwa di rumah ini, dia itu dipercayakan setara dengan Potifar. Artinya dia punya jabatan, saudara. Tapi setelah dia dipenjara, Tuhan proses lagi, dibentuk, disempurnakan. Apa kata-kata Yusuf waktu dia hendak diangkat jadi pemimpin atas seluruh Mesir oleh Firaun? Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara, perhatikan kali ini kata-kata Yusuf beda. Bukan lagi aku. Bahkan dia katakan bukan sekali-kali aku. Tapi Allah. Tapi Tuhan. Saudara, kata-kata kita harus seperti Yusuf di tahap ketiga ini. Sudah lewati proses, sadar kita itu tidak mampu tanpa Tuhan. Kita itu tidak mau tanpa Tuhan. Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Kali ini saudara, Yusuf berkata bukan aku, tapi Allah. Yusuf lulus ujian, saudara. Dia sungguh bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Bukan hanya di tengah kelemahan, tapi di tengah kekuatan juga.
karunia talenta yang ia miliki, dia berkata, not me, but God. Saya doa hari ini, di tengah kelemahan ataupun di kekuatan kita berkata, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Mari saudara, tahun ini hidup bersandar pada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan koneksi saudara. Jangan andalkan ide, kepintaran, kreativitas saudara. Karena semua bersumber daripada Tuhan. Jangan rasa aman pada otoritas, fasilitas, koneksi, resources yang kita punya. Karena semua itu titipan Tuhan yang berikan. Mari kita hidup bersandar hanya pada Tuhan. Kita doa, kita ibadah, kita melayani, kita cari wajah Tuhan, baca firman setiap hari. Karena firman Tuhan berjanji 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya percaya, waktu kita berserah kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, miliki kerendahan hati, Tuhan yang akan angkat seperti Yusuf. Kita diberkati jadi berkat, memuliakan Tuhan. Nilai yang keempat, saudara. Untuk bisa dari pemimpi jadi pemimpin, perhatikan baik-baik. Yang keempat, saudara jangan ambil yang bukan kehendak Tuhan. Saudara, banyak pemimpi Tuhan belum percayakan jadi pemimpin karena belum dapat dipercaya. Apa maksudnya, saudara? Terkadang ujian menjadi pemimpin itu adalah saat kita tidak ambil yang bukan kehendak Tuhan. Saudara ingat di perjanjian lama, di awal penciptaan, Adam dan Hawa ada di Eden. Perintah Tuhan sederhana, semua boleh kecuali satu pohon. Tapi Adam dan Hawa gagal. Mereka ambil yang bukan kehendak Tuhan. Serupa dengan Firaun yang beri Yusuf tahtanya, tadi kita sudah baca. Semua ada di bawah kekuasaanmu kecuali tahta ini. Ini konsep yang sejak awal Tuhan sudah ciptakan dari Taman Eden, saudara. Kenapa Yusuf bisa dipercaya oleh Tuhan? Ingat, Yusuf bukan diangkat oleh Firaun, betul lewat tangan Firaun. Tapi karena Tuhan yang menjamah raja Firaun ini. Alkitab mencatat Tuhan yang menaikkan dan menurunkan raja. Sederhana saudara, kenapa Yusuf Tuhan akhirnya angkat lewat Firaun? Karena saudara, Yusuf itu lulus ujian di rumah Potifar. Dia sadar, semua kekuasaan ini diberikan di bawah tangannya. Tapi istri Potifar dia tidak boleh ambil, walaupun ditawarkan. Walaupun disuguhkan, saudara. Hari ini, jika saudara ingin 2022 menjadi tahun di mana ada penuaian, pesan Tuhan, jangan ambil milik Tuhan. Jangan ambil yang bukan kehendak Tuhan, saudara. Tuhan sudah set peraturannya sederhana. Semua boleh kecuali ini. Saudara harus ikut dengan apa yang jadi kesukaan hati Tuhan. Kalau saudara tanya Tuhan, kalau Tuhan tidak berkata iya, Tuhan juga tidak geleng-geleng kepala mungkin. Jangan ambil. Kecuali kalau Tuhan berkata, aku berkenan anakku. Saudara melangkah dengan iman. Masuk dalam kemenangan. Doa saya saudara kita seperti Tuhan Yesus. Waktu ditawari iblis makan. Sudah selesai puasa boleh makan. Tapi dia berkata manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Kenapa? Karena Yesus ingin kita belajar. Kita harusnya makan bukan karena boleh. Tapi nanti kalau Tuhan berkata, it's time. Itu waktunya untuk makan. Nilai yang kelima, saudara, saya tutup dengan ini. Untuk bisa jadi pemimpin dari seorang pemimpi adalah kita harus buat perencanaan. Tahun 2022, saudara, pastikan kita buat plans with God. Amsal 16 ayat 9 berkata, manusia merencanakan, Tuhan menetapkan langkah. Apakah kita tidak perlu make plans, berencana? Saya ingin katakan perlu, saudara. Tetapi, perhatikan baik-baik, tetap fleksibel dengan tuntunan Tuhan. Jangan terlalu kaku dengan rencana kita. Jangan terlalu kaku dengan kalender kita. Belajarlah seperti Maria. Mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, tapi kalau Tuhan berkata, berubah. Persiapkan kehamilan dan kelahiran. Jawaban kita, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Tapi jangan dibalik. Saya tunggu suara Tuhan saja, nanti saja baru kita lihat bagaimana. No, saudara. Kita harus lakukan bagian kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan, saudara. Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, perhatikan, salah kalau kita merasa kita pegang kendali akan masa depan. Aku akan buat ini dan itu tanpa Tuhan. Aku akan lakukan ini dan itu di sini dan di sana tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya nilai yang ketiga tadi adalah bersandar kepada Tuhan, saudara. Tapi nilai yang kelima ini kita perlu buat perencanaan. Kalau saudara lihat di ayat ke-15, ada 2 poin yang saudara bisa tangkap tentang membuat rencana bersama Tuhan. Yang pertama, saudara, ikut tuntunan Tuhan. Dikatakan jika Tuhan menghendakinya. Harusnya begitu. Kita sadar kita harus berjalan ikut Sang Gembala. Yesus Kristus, dia mau tuntun kita domba-dombanya kemana. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, berhenti, berputar. Makanya setiap hari kita perlu saat teduh. Supaya telinga rohani kita peka mendengar tuntunan Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, saudara, poin kedua dari ayat ke-15 adalah setelah itu berencana dan bertindak. Kata-katanya adalah kami akan berbuat ini dan itu. Artinya setelah Tuhan menghendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ini yang Yusuf lakukan. Dia berencana selama 7 tahun masa kelimpahan. Apa yang Yusuf lakukan? Dia menyimpan 1/5, 20% dari semua hasil tuaian. Dia berencana hasil-hasil itu dia perintahkan kepada pemimpin-pemimpin setiap daerah untuk simpan di lumbung yang tersedia. Yusuf mengatur semua, saudara, dengan baik. Visi selama 7 tahun kelimpahan supaya siap menghadapi 7 tahun kekeringan. Kejadian 41 ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, sebetulnya tidak masuk akal. Karena Yusuf hanya menimbun 20% 1/5. Kalau 7 tahun berarti 140%. Kok bisa 140% menghidupi yang 700%? 7 tahun kali 100% tidak ada hasil. 140% menghidupi 700% Mesir ditambah dengan negeri-negeri termasuk Yakub dan anak-anaknya dia hidupi. Bagaimana bisa? Harusnya mustahil, saudara. Tapi firman Tuhan mencatat dari 1/5 yang Yusuf timbun. Bukan yang Yusuf tuai, saudara. Yang dia timbun, artinya yang dia simpan. Artinya ini hanya 20% dari semua tuaian. Tapi banyaknya seperti pasir. Wow, luar biasa, saudara. Bagaimana bisa, saudara? Apakah Tuhan mengadakan mujizat perlipat kali gandaan? Bisa jadi, saudara. Seperti 5 roti 2 ikan. Bahkan bukan 20% dari total yang hadir. Tidak sampai 20%. 5 roti 2 ikan di tangan anak. Memberi makan 5.000 laki-laki belum perempuan dan anak-anak, belum kalau mereka tambah berkali-kali sampai kenyang. Dan sisanya masih 12 bakul. Seperti buli-buli minyak kecil punya janda yang setiap kali dia tuang selama masih ada bejana. Tidak habis sampai semua bejana itu penuh. Hari ini, saudara, saya ingin katakan, ada cara Tuhan untuk menyediakan. Ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Saya ingin katakan bagian kita adalah membuat rencana. Seperti Yusuf, atur dengan baik. 20% disimpan selama 7 tahun. Di lumbung-lumbung, semua pemimpin satu hati. Saudara sekeluarga satu hati, atur dengan baik. Nanti Tuhan yang akan adakan mujizat. Tiba-tiba terjadi perlipat kali gandaan. Tiba-tiba setiap kali butuh, pasti ada pertolongan tangan Tuhan. Doa minta hikmat. Buat rencana, tapi di tengah jalan fleksibel. Ikutlah tuntunan Tuhan yang spesifik. Percaya, tuaian itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Hari ini saya percaya kita semua terima nilai-nilai yang akan membuat kita bukan hanya jadi pemimpi, tapi pemimpin. Ada 5 nilai, saudara. Milikilah mimpi yang berasal dari Tuhan. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan ambil yang bukan kehendak Tuhan. Dan buatlah perencanaan. Berencana bersama dengan Tuhan. Saya percaya semua kita tahun ini tidak hanya jadi pemimpi, tapi kita semua jadi pemimpin-pemimpin, pasukan penuai jiwa
yang diurapi untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kita semua diberkati, jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Haleluya. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk rema firman hari ini. Memulai tahun 2022, kami mau kembali bermimpi Tuhan. Berikan mimpi yang berasal daripada Tuhan. Tuntun kami Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kami mau setia dengan semua perkara-perkara yang kecil. Kami tahu Tuhan, kalau kami setia, Engkau akan percayakan perkara yang lebih besar dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kami, bukan kepada apa yang kami miliki, bukan kepada koneksi kami, tapi sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, kepada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tidak ambil apa yang bukan jadi kehendak Tuhan. Dan kami mau belajar untuk berencana bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, turun pengurapan untuk setiap umat-Mu tahun ini. Punya mimpi yang dari Tuhan. Dan setelah itu menghidupi nilai-nilai supaya dari pemimpi Tuhan angkat jadi pemimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tahun ini kami alami pertumbuhan dan penuaian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya itu menjadi rema, kekuatan, tuntunan. Bahkan untuk hal-hal yang perlu kita perbaiki. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman akan membawa berkat yang besar bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Hormat, pujian serta syukur kekal selama-lamanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus turun atas setiap saudara. Diberkati untuk jadi berkat, tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.